tidak bisa ataupun hasil yang dilakukan tidak maksimal, dan akhirnya mereka memilih cenderung menunda pekerjaannya untuk memulai pekerjaan tersebut. Padahal nyatanya apabila hal dilakukan nantinya akan menyebabkan munculnya kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satunya adalah munculnya sikap plagiarisme atau sikap ingin mendapatkan hasil yang instan dengan menyalin hak milik orang lain. Plagiarisme ini merupakan perilaku atau perbuatan yang tidak jujur di mana seseorang menggunakan langsung hasil karya atau gagasan orang lain tanpa menyertakan sumbernya dan merupakan salah satu tindakan pidana. Kedua, berdasarkan uraian di atas tadi, maka kami penulis menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah mengapa perilaku plagiarisme ini dapat berpengaruh pada prokrastinasi siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan yang kedua ada apa saja dampak yang nantinya akan muncul akibat dari perilaku prokrastinasi terhadap plagiarisme ini. Yang ketiga ada pada bagian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mendapatkan tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui perilaku plagiarisme yang dapat berpengaruh pada prokrastinasi siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin, dan yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja dampak yang nantinya akan muncul dari perilaku prokrastinasi terhadap plagiarisme ini. Selanjutnya ada teknik penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik penelitian yang menggunakan angket. Pada penelitian kali ini kami pada penelitian ini kami melangsungkan selama kurang lebih 2 minggu dengan mendapat 34 responden yang berasal dari sebagian kelas 12 MIPA 6 dan sebagiannya lagi berasal dari kelas 10 MIPA 1. Kemudian ada juga teknik pengolahan datanya. Teknik pengolahan data yang kami lakukan terdiri dari 3 alur. Yang pertama adalah reduksi data. Pada reduksi data terjadi proses pemilihan dan penyederhanaan informasi. Kemudian alur yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi agar data yang diperoleh lebih mudah untuk disimpulkan. Dan alur yang ketiga adalah penyimpulan dari informasi itu sendiri. Kemudian ada hasil penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan, kami mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama, terdapat adanya korelasi atau hubungan antara prokrastinasi terhadap plagiarisme. Jadi prokrastinasi ini akan menyebabkan berkurangnya tenggat waktu pengerjaan seseorang. Berkurangnya waktu pengerjaan seseorang sehingga ketika waktu pengerjaan berkurang, seseorang akan merasa menjadi lebih cemas ataupun stres. Nah, adanya kecemasan atau stres ini akan memicu seseorang untuk melakukan tindakan instan. Dan tindakan instan tersebut yaitu berupa plagiarisme. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi memiliki hubungan dengan plagiarisme. Kemudian, prokrastinasi juga memiliki dampak, yaitu kurangnya hasil pengerjaan karena ketika seseorang menunda tugasnya, ia mengerjakannya di akhir waktu, dan pengerjaan di akhir waktu ini hanya menggunakan waktu yang sedikit sehingga seseorang hanya mengerjakan ala kadarnya saja. Itulah mengapa hasilnya menjadi kurang maksimal. Kemudian prokrastinasi juga memunculkan stres akibat penundaan yang telah dilakukan akibat adanya penundaan yang dilakukan. Penundaan ini dilakukan karena melakukan kegiatan yang urgensinya rendah atau bahkan tidak berkepentingan sama sekali. Contoh kegiatan yang bisa menyebabkan prokrastinasi atau kegiatan yang menunda ini seperti bermain media sosial dan sebagainya. Kemudian prokrastinasi juga seperti yang sudah disebutkan tadi bisa berpengaruh kepada plagiarisme. Dan plagiarisme ini akan berpengaruh kepada menurunnya jiwa kreatif seseorang atau bahkan
perubahan perilaku seseorang. Seseorang yang melakukan plagiarisme dapat menyebabkan dirinya menjadi malas ataupun kurangnya inovasi dalam berkarya. Sekian presentasi dari kami. Silakan kepada moderator penguji untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan nomor 1, Diva Alivia dan Syifa Aliza yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, kepada tim penguji dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya serta masukannya. Dipersilakan. Jadi aku izin bertanya sebelumnya tentang judul yang seperti ini apa sebelumnya sudah pernah ada atau belum ada? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Karin Fiona. Jadi, sejauh ini saya belum menemukan judul penelitian yang sama dengan judul penelitian yang kami lakukan pada karya tulis kali ini. Tapi kami ada mengambil beberapa referensi dari jurnal-jurnal penelitian yang dimiliki oleh orang lain. Salah satunya adalah jurnal berjudul Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Prokrastinasi pada Mahasiswa dan jurnal yang berjudul Kesadaran dan Perilaku Plagiarisme yang Terjadi pada Mahasiswa. Jadi untuk judul penelitian yang seperti ini kami belum pernah menemukan yang sama. Oke, terima kasih Diva sudah dijawab. Aku izin bertanya lagi dari penjelasan Diva sebelumnya itu tentang hasil penelitian. Saya masih belum bisa menangkap dengan jelas. Maksudnya bagaimana korelasi jelas antara tindakan menunda-nunda ini dengan tingkah plagiarisme. Baik, jadi tadi Karin menanyakan kembali bagaimana hubungan antara prokrastinasi dengan plagiarisme ya. Jadi di sini prokrastinasi itu kan kegiatan menunda-nunda suatu pekerjaan. Ketika seseorang menunda-nunda suatu pekerjaan, maka waktu untuk pengerjaannya akhirnya menjadi berkurang. Nah, karena waktu pengerjaannya menjadi berkurang, maka hal ini dapat memicu stres karena waktu pengumpulan tugasnya ini atau waktu deadline ini semakin dekat. Nah, karena hal tersebut pula akhirnya memicu seseorang untuk melakukan tindakan instan dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu tindakan instan yang dilakukan seseorang pada kasus kali ini adalah plagiarisme. Jadi secara tidak langsung
prokrastinasi juga dapat menyebabkan terjadinya plagiarisme. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Diva. Oke, jadi karena mic-nya Aisyah lagi error dan tidak bisa dinyalakan, aku mewakilkan Aisyah untuk bertanya. Jadi Aisyah menitip pertanyaan, katanya kenapa Diva dan Siva memilih judul penelitian ini? Baik, Karin akan terima kasih kepada Aisyah dan Karin yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya. Karena maraknya kasus, khususnya di sekolah kita kan ada banyak tuh siswa-siswa yang kadang menunda-nunda suatu pekerjaannya. Jadi berdasarkan itu kami terinspirasi dari sikap para siswa itu yang menyebabkan kami terinspirasi untuk membuat judul KTI ini karena banyaknya adanya perilaku para siswa yang sering menunda tugasnya dan berakhir pada kegiatan plagiarisme ini. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Diva sudah dijawab. Saya bertanya boleh? Ini Bu, silakan. Ya. Boleh, Bu. Diva dengan siapa pasangannya? Siva. Iya, Bu. Ya, si Diva dengan Siva. KTI-nya tadi itu apa, Nak? Balik, Nak, ke judul. Coba ke depan. Ya. Nah, korelasi antara prokrastinasi dengan perilaku plagiarisme pada siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira yang pertama ya, faktor apa sebenarnya dari data yang kamu dapat itu yang melatar belakangi siswa di SMA 7 itu melakukan kegiatan melakukan perilaku plagiarisme? Satu ya. Yang kedua, orang yang punya kecenderungan melakukan prokrastinasi ini apakah selalu bermuara pada perilaku plagiat akhirnya? Nah, kemudian jika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, apakah menurut kalian itu berarti orang tersebut mengalami gangguan secara mental, misalnya kan mungkin jadi seperti penyakit yang suka mencuri sesuatu gitu kan dan sebagainya. Itu dari data kalian temukan tidak? Coba berikan penjelasan sesuai dengan teori yang kamu dapat. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, Ibu bertanya mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi prokrastinasi seseorang. Jadi, dari data yang kami dapatkan, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan prokrastinasi atau melakukan penundaan pada tugasnya, yang pertama yaitu adanya distraksi kegiatan. Nah, distraksi ini bisa berupa kegiatan yang urgensinya atau kepentingannya itu tidak lebih penting sebenarnya daripada tugas yang harus dikerjakan. Contohnya seperti seseorang yang lebih memilih bermain game atau menonton TV atau melakukan kegiatan remeh lainnya dibanding harus mengerjakan tugas. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, prokrastinasi ini juga bisa disebabkan karena seseorang menganggap tugasnya ini sulit, jadi dia memilih waktu yang tepat untuk dianggap lebih lancar otaknya untuk mengerjakan. Begitu. Jadi itu faktor prokrastinasi yang kami dapatkan berdasarkan penelitian kami. Jadi dari data kamu rata-rata respondennya mengatakan karena materi sulit atau tugas itu sulit, akhirnya mereka melakukan itu ya, prokrastinasi yang plagiat. Bukannya salah satu, kalau menurut kacamata Ibu ya, orang awam gitu kan, orang melakukan plagiat ke arah prokrastinasi itu kan kecenderungan karena males.
malas gitu kan, dan cenderung untukkah menunda, hobinya menunda-nunda, itu ada tidak yang kamu dapat data seperti itu? Ada nggak yang mengakui responden kamu bahwa salah satu faktor dia adalah karena dia suka menunda, akhirnya dia melakukan itu kan, akhirnya terjadilah prokrastinasi tadi. Ada nggak dari data responden? Baik Bu, jadi berdasarkan hasil yang kami dapatkan, kami justru mendapatkannya itu banyak yang mengatakan bahwa karena tugasnya itu sulit, jadi mereka memilih untuk menunda gitu. Dibandingkan karena malas atau bagaimana. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa tugas yang sulit menyebabkan mereka lebih menunda-nunda tugasnya dengan alasan untuk mencari waktu yang tepat untuk mengerjakannya atau mencari mood yang lebih bagus untuk mengerjakan pekerjaannya tersebut. Begitu, Bu. Tambahan untuk Diva, Bu, karena adanya kurangan pemahaman siswa terhadap tugas juga dapat mengaruhi faktornya, Bu. Soalnya mereka menganggap ketika siswa tidak paham terhadap tugas yang diberikan, maka tugas tersebut akan menjadi sulit untuk dikerjakan. Makanya kurangnya pemahaman itu termasuk dalam faktornya, Bu. Oke. Ini ada Bu Wiji yang ngasih pertanyaan. Coba, kalau dikatakan bahwa tugas itu sulit gitu ya, terus kemudian dia menunda, dari mana dia tahu kalau tugas itu sulit sementara tugas itu ditunda? Artinya kalau dia mengatakan sulit berarti dia nggak mencoba dulu kan? Kalau dia sudah mencoba dulu, nah baru dia akan tahu bahwa tugas ini adalah sulit. Nah, sulitnya di mana? Kan seperti itu. Kenapa harus menjadi plagiat gitu? Sementara kan kalian dalam hal seperti ini ketika tugas itu sulit, kalian punya kelompok. Jadi tugas itu kalau memang itu harusnya sulit bisa dikerjakan dengan kelompoknya. Ketika di kelompok itu mengalami masalah, kalian punya guru. Harusnya kalian bertanya ke sana, kan seperti itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bahwa dia mengatakan tugas itu sulit sehingga ditunda dan akhirnya akan menjadi plagiat itu. Dari mana dia tahu itu? Sebenarnya tentang kesulitan tugas ini relatif ya Bu bagi orang-orang. Jadi ada yang langsung negative thinking duluan. Oh, ini tugas ini sulit. Jadi karena itu dia memilih untuk menunda-nundanya, padahal harusnya dengan menunda itu juga tidak berpengaruh apa-apa. Sebenarnya yang sulit itu berdasarkan dari persepsi mereka masing-masing gitu. Dia nggak ngecoba kan, dia kan cuma merasa, ini sulit gitu doang kan. Artinya dia nggak pernah coba dulu toh. Nah, artinya bahwa sebenarnya faktor utamanya itu adalah malas, bukan bahwa tugas itu adalah sulit gitu. Kalau tugas itu sesulit apapun, itu akan bisa dipecahkan pasti gitu loh. Jadi sebenarnya bukan menjadi alasan sih ya, tapi alasan utamanya itu adalah malas. Sehingga dan kenapa juga seperti itu? Karena juga semudahnya gue nyontek si A, gue nyontek si B gitu kan. Jadi di dalam otaknya sudah terpola bahwa gue akan nyontek si A gitu. Jadi korelasi antara prokrastinasi dengan plagiarisme itu sebenarnya ya faktornya kalau dari data penelitian kamu berarti lebih mengarah ke faktor individu ya, individunya sendiri ya, Diva ya. Jadi faktor utama ya sifat individunya itu ya. Nah, kemudian Diva dengan Siva satu lagi di pertanyaannya, jika ke depan ini mau diteliti lanjut gitu ya. Tadi kan dari argumen Bu Wiji tadi itu sebenarnya kan itu bisa dikembangkan ya KT ini sebenarnya. Jadi ke depan menurut kalian ini jika mau diadakan pengembangan pada KT ini, bagian mana sih yang belum yang bisa kamu angkat kembali dan perlu bisa dikaji lebih dalam terkait dengan prokrastinasi dan plagiat ini setelah kamu kumpulkan data? Menurut saya untuk agar KT ini dapat kembali bisa tadi siapa tadi Reja dalam baiki kan bukan menerima ini tulis tangannya dari ya pada sini salah Ali kalau sudah begini ini berarti masuk ke dalam tubuh betul ke tengah sini nanti malu kalau kamu kuliah. Ibu.
Ini juga berarti ke tengah sini nggak ada pakai huruf besar gini semua, nggak ada. Yang besar cuma depan-depan gini-gini. Nah ini sama juga ke dalam juga ketuk, ini juga sama, jangan besar-besar begini. Nah sekarang cari kertas, ini tapi di situ ada Pak Jinai. Tulis sekarang, ibu tungguin di sini. Baik, tarik ya. Malu. Siapa juga? Siapa? Aduh. Salah juga ada sekolah. Kasih sekarang. Ya lah, habis batis. Ya kalau kamu bisa habis batis apa-apa. Oke. Prokatinasi itu Mbak anu itu dia faktor individu yang mempengaruhi perubahan mental dia sehingga dia punya kemampuan untuk itu. Junai. Kira-kira apa Dev yang bisa dikembangkan? Pada pengumpulan hasil datanya, Bu. Nah, bagian mana? Dalam penilaian responden. Berarti nanti kalau kamu kuliah di bidang psikologi, ini salah satu poin yang bisa kamu angkat nak sebenarnya. Sebenarnya kan kajian tentang prokrastinasi dengan perilaku ini lumayan luas, besar sekali ini kajiannya ya. Jika kamu nanti ingin terjun ke dunia psikologi, maka ini perlu kamu kaji khusus ya, dengan alat khusus dan kajian khusus karena ini sebenarnya lebih apa namanya ya? Pribadi gitu kan. Tidak bisa untuk alasan sulit tadi. Dan ini juga kalau misalnya pun harus diuji dengan alat, ya ada alat kejujuran ini, ada uji kejujuran materi diri gitu kan. Jadi mungkin di dunia psikologi ada alat sendiri ya Tante ya. Nah, pesan ibu nanti kalau Diva dengan Siva ngambil psikologi atau kuliah lanjutan, ini bisa diulas lebih dalam gitu ya. Oke. Terima kasih Diva, Siva atas pertanggungjawabannya. Ya, Ibu kembalikan ke Brian. Dia siapa? Baik, terima kasih kepada tim penguji yang telah melakukan uji materi terhadap presentasi dari pasangan nomor 1 Diva Alivia dan Syifa Haliza. Baik, karena presentasi dari pasangan telah dilakukan dan Dewan Penguji juga telah menyampaikan pendapat serta masukannya, baik, maka berakhirlah sesi pertama dari sidang KTI kita hari ini dan dapat dilanjutkan ke sidang KTI berikutnya. Kepada moderator sidang kedua saya kembalikan. Silakan Karin sebagai moderator untuk masuk ke program kedua. Berikutnya nanti Diva untuk sesi ketiga, siapkan diri sebagai moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kedua sidang KTI 12 MIPA 6 dengan penguji Dela Fasya Azhara dan yang diuji Atia Humaira dan Rifki Aulia Rahman dari 12 MIPA 2 dengan judul KTI penggunaan ekstrak bawang putih sebagai biopeptisida pembasmi hama pada tanaman sawit. Silakan kepada Atia Humaira dan Rifki Aulia untuk menerangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah PPT saya sudah terlihat? Ya, terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Atia Humaira dari kelas 12 MIPA 6 dan pasangan KTI saya Rizka Aulia Rahmah dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Penggunaan ekstrak bawang putih sebagai biopestisida pembasmi hama pada tanaman sawi. Alasan kami memilih judul tersebut karena kami ingin menggali potensi dari penggunaan bahan alami untuk dimanfaatkan sebagai bioteknologi dalam hal pertanian, khususnya penanganan hama. Sehingga dengan cara alami itu, kita tidak lagi menggunakan bahan kimia dalam penanganan hama pada tanam sayur. Kita mengingat bahwa penggunaan biopestisida berbahan kimia ini akan memberikan dampak berbahaya bagi tubuh kita ketika mengonsumsi tanaman sayur tersebut. Kemudian, alasan yang kedua, kami menggunakan bawang putih pada penelitian karya ilmiah kami karena kami ingin menggunakan bahan yang mudah didapatkan dan digunakan sesimpel mungkin oleh semua orang agar penelitian ini nantinya bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dari latar belakang tersebut, kami memiliki rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana cara mengolah ekstrak bawang putih sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanam sawi. Yang kedua, apakah penggunaan ekstrak bawang putih dapat digunakan sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman sawi. Dan kami juga memiliki dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui cara mengolah ekstrak bawang putih menjadi biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman sawi. Lalu tujuan yang kedua, untuk mengetahui apakah ekstrak bawang putih yang diolah dapat digunakan sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman sawi. Adapun hipotesis atau dugaan sementara dari hasil penelitian yang berjudul penggunaan ekstrak bawang putih sebagai biopestisida pembasmi hama pada tanaman sawi adalah bahwa ekstrak bawang putih dapat diolah dan digunakan sebagai biopestisida serta dapat membasmi hama pada tanaman yang diuji yaitu tanaman sawi. Adapun metode dan teknik yang kami gunakan yaitu metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Adapun teknik penelitian kami yang pertama yaitu teknik eksperimen. Teknik eksperimen ini diterapkan pada saat proses pembuatan biopestisida dari ekstrak bawang putih yang akan digunakan nanti. Lalu teknik yang kedua yaitu teknik observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk melakukan pengumpulan data suatu objek yang akan diteliti. Langkah kerja penelitian yaitu langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk membuat biopestisida, bahan yang digunakan adalah bawang putih dan air. Lalu untuk alat yang digunakan yaitu blender, wadah, pisau, kain bersih, dan botol. Lalu langkah yang kedua, siapkan beberapa jumlah siung bawang putih yang akan digunakan, lalu kupas kulit bawang putih tersebut. Langkah ketiga yaitu haluskan bawang putih menggunakan blender serta tambahkan air. Langkah yang keempat yaitu masukkan bawang putih yang telah dihaluskan ke wadah liter air. Lalu langkah yang kelima, saring cairan ekstrak bawang putih menggunakan kain bersih untuk menghilangkan ampas yang tersisa. Langkah yang keenam yaitu pindahkan cairan ekstrak bawang putih ke dalam botol semprotan. Pada langkah keenam ini dilakukan untuk pembuatan biopestisida kedua dan ketiga. Pada biopestisida kedua yaitu menggunakan 3 siung bawang putih dan pada biopestisida menggunakan 4 siung bawang putih. Lalu langkah yang ketujuh, pindahkan cairan biopestisida ke dalam botol kosong dan simpan pada suhu ruang untuk digunakan kembali esok harinya. Selanjutnya akan saya
Serahkan kepada Rizka Aulia Rahma. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi berikut ini adalah hasil penelitian yang kami sajikan berupa gambar. Hasil penelitian ini kami kumpulkan selama 7 hari pengamatan terhadap intensitas hama kutu putih pada tanaman sawi uji yang disemprotkan biopestisida ekstrak bawang putih. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, pada penelitian ini kami menggunakan 3 macam biopestisida yang dibedakan dari kandungan bawang putihnya. Yang pertama akan saya paparkan hasil dari penyemprotan biopestisida ke-1. Pada hari pertama, seperti yang bisa dilihat, banyak hama kutu putih pada daun tanaman sawi yang diuji. Lalu pada hari kedua, juga masih terdapat cukup banyak hama kutu putih pada tanaman sawi ujinya, tapi tidak sebanyak pada hari pertama karena pada malam sebelumnya terjadi hujan cukup lebat. Lalu pada hari ketiga, hama juga masih ada. Di hari keempat, hama mulai berkurang, tapi masih ada sedikit di salah satu daun sawinya. Di hari kelima, hama kutu putih hampir tidak terlihat lagi. Lalu pada hari ke-6, hama kutu putih sudah tidak ada lagi. Dan pada hari terakhir pengamatan, seperti yang bisa dilihat, hama kutu putih sudah habis dan tanaman sawi terlihat sehat meski terdapat beberapa bercak putih pada daun sawinya. Selanjutnya akan saya paparkan hasil dari penyemprotan biopestisida kedua. Pada hari pertama, hama kutu putih pada tanaman sawi uji untuk biopestisida 2 ini juga terlihat cukup banyak. Kemudian di hari kedua juga masih terdapat beberapa, di hari ketiga juga masih ada, dan di hari keempat hama terlihat sisa sedikit. Di hari kelima, hama kutu putih hampir tidak ada lagi, tetapi daun tanaman sawi mulai menguning. Di hari ke-6, hama sudah tidak ada, namun daun sawi yang sebelumnya hanya menguning, sekarang juga menggulung. Dan di pengamatan hari terakhir, hama kutu putihnya habis, tetapi daun sawinya mulai layu. Kemudian yang terakhir, saya akan memaparkan hasil dari penyemprotan biopestisida ketiga. Pada hari pertama, terdapat banyak hama kutu putih pada daun tanaman sawi ujinya. Di hari kedua juga masih ada hama kutu putihnya. Di hari ketiga, hama cukup banyak berkurang, tetapi masih terdapat beberapa di salah satu daun. Pada hari keempat, hama hampir tidak ada lagi, tapi tanaman sawi mulai kelihatan layu. Di hari kelima, hama sudah tidak ada, namun tanaman sawinya hampir mati. Lalu pada hari ke-6, hama juga sudah tidak ada dan tanaman sawi terlihat mati. Dan di pengamatan hari terakhir, hama sudah habis dan tanaman sawinya mati. Dari hasil penelitian yang kami dapatkan tadi, bisa diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, biopestisida dari ekstrak bawang putih ini secara berangsur-angsur dapat membasmi hama kutu putih pada tanaman sawi. Lalu yang kedua, biopestisida dengan kandungan ekstrak bawang putih terlalu banyak, serta takaran airnya yang tidak disesuaikan, menyebabkan tanaman sawi cepat layu dan mati. Lalu yang ketiga, karena jarak waktu penyemprotan yang terlalu sering, yaitu setiap hari, juga menyebabkan tanaman tersebut cepat rusak. Lalu yang keempat, hujan lebat dapat menyebabkan penurunan intensitas hama kutu putih pada tanaman sawi. Dan yang terakhir, adanya hama lain di tempat penelitian menjadi salah satu faktor penyebab tanaman rusak dan akhirnya mati. Sekian, kami persilahkan kepada para penguji untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, atau saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fasya. Saya izin ingin bertanya. Apakah hipotesis yang kalian buat sudah sesuai dengan hasil penelitian kalian? Baik, saya akan menjawab. Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya tersebut. Kalau menurut saya sendiri, hipotesis yang kami buat sudah cukup sesuai dengan hasil penelitian yang kami dapatkan tadi. Karena contohnya saja seperti tadi, biopestisida 1 berhasil membasmi hama kutu putih pada tanaman sawi, dan tanamannya tersebut
masih sehat sampai hari terakhir pengamatan. Sebenarnya juga untuk biopestisida 2 dan biopestisida 3 juga berhasil untuk membasmi hama kutu putihnya, tetapi karena memang belum sempurna kandungan biopestisidanya, karena takaran bawang putihnya yang terlalu banyak itu, juga menyebabkan tanaman sawinya mati, sehingga masih perlu dikembangkan lagi. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari karya tulis ilmiah ini, bagaimana cara mengatasi agar tanaman tersebut tidak layu atau mati? Baik, saya izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Cara mengatasi agar tanaman tidak layu yaitu bisa disesuaikan dengan takaran airnya dan jumlah siung bawang putih yang digunakan, serta jarak waktu penyemprotannya bisa dilakukan selama 1 minggu atau 2 minggu, jangan setiap hari. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan agar mengatasi tanaman tidak layu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Atia dengan siapa pasangannya tadi? Rizka ya? Rizka dengan Atia. Pertanyaan pertama, mengapa kamu punya pemikiran bahwa bawang putih itu bisa menjadi alternatif sebagai pupuk ya? Pupuk untuk tanaman bayam ya? Sawi. Kan sawi ya, sawi. Satu. Kemudian mengapa sawi? Mengapa sawi gitu kan? Dibandingkan dengan tanaman sayuran lainnya, apakah penggunaan bawang putih untuk sawi itu lebih efektif atau tidak gitu ya. Kemudian dengan memanfaatkan daun yang ketiga ya, dengan memanfaatkan bawang putih itu, apakah hama tanaman yang biasa muncul di tanaman sayuran itu ya, ulat-ulat hijau dan sebagainya itu, apakah itu juga bisa terantisipasi dengan penggunaan pupuk seperti ini? Ya, seperti itu. Coba minta tolong diinformasikan. Baik, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama tadi, kenapa bawang putih ya Bu? Kalau itu, saya pernah membaca di salah satu jurnal, jadi bawang putih ini jika dibikin ekstraknya seperti itu akan mengeluarkan senyawa organosulfur atau belerang aktif, yang dimana belerang aktif ini juga bisa digunakan sebagai pestisida Bu pada tanaman. Maka dari itu saya pilih penggunaan bawang putih ini, karena juga bawang putih ini kan simple penggunaannya dan mudah didapatkan. Jadi bagi orang lain yang mungkin ingin menerapkannya bisa bisa menerapkan penelitian ini juga lah di kehidupan sehari-hari. Lalu kenapa tanaman sawi? Itu karena di tempat penelitian saya, saat saya melihat-lihat di kebun sayur belakang rumah, memang cuma tanaman sawi ini Bu yang lagi terkena hama kutu putih. Maka dari itu, saya memilih penelitian pada tanaman sawi. Jadi efektif ya Rizka ya untuk mengantisipasi hama kutu putih itu ya dengan menggunakan bawang putih ini dibandingkan dengan pupuk biasa gitu. Iya Bu. Nah, terus ini di belakang rumah kamu itu memang pekebun ini kah? Pemilik kebun sawi ini ada? Di rumah saya itu, di belakang rumah saya itu emang bertanam sayur-sayuran Bu. Oh, kamu memang punya kebun sayur sendiri? Iya Bu, di rumah yang apa saja yang ada di sana? Apa saja yang ada di sana? Banyak Bu, ada tomat, cabai juga. Jadi rumahmu di mana kata Bu Wiji? Kalau itu saya kemarin di rumah saya yang di Pamukan Utara Bu, perbatasan. Kamu Kota Baru. Iya Bu. Oh, Kota Baru. Kota Baru soalnya itu ya. Oh iya, situ kan lumayan ya untuk berkebunan sayur. Iya.
Terus apa namanya itu? Kenapa sih jadi sawi aja yang kena hama putih setelah kamu amati itu? Yang lainnya enggak di kebun kamu? Nah, kalau itu saya juga kurang tahu, Bu. Saya cuma terus? lihat-lihat cuma Oh, tanaman sawi yang ada kupu putihnya ini, makanya saya teliti. Oke. Dibikinkan Berikutnya Rizka biopestisida gini. ini. Dari hasil penelitian kamu ini sudah tidak kamu cobakan disemprotkan diuji cobakan ke semua tanaman sawi di kebun kamu itu? Ada nggak untuk uji coba itu ke depannya? Nah, kalau itu belum ada, Bu. Belum dikembangkan sampai ke situ. Berapa luas lahan sawi di situ yang kamu punya? Oh, cuma kecil aja, Bu. Kecil. Oh, berarti nanti Rizka supaya kebermanfaatan KTI kamu kan harusnya diuji dulu, diuji coba. Jadi nanti kamu bisa sponsor tuh dengan mungkin dengan pihak terkait. Oh, ternyata dengan bawang putih ini ternyata bisa dimanfaatkan loh untuk ini. Nah, cuma nanti kan ini modalnya berapa modal? Lebih besar modal dengan bawang putih atau dengan ini atau dengan pupuk ini dibanding harga gitu kan? Kemudian yang kedua itu perbandingannya gimana? 1 siung bawang putih itu bisa untuk berapa tanaman sawi? Sudah dicoba belum itu? Kalau mencoba seperti itunya kayaknya emang belum sih, Bu. Jadi dia bikinnya nggak pakai perbandingan. Nggak pakai perbandingan, cuma coba saja ya. Bawang putih yang kamu gunakan berapa untuk yang uji coba ini? Jadi untuk yang biopestisida 1 itu saya menggunakan 2 siung bawang putih, lalu yang biopestisida 2 saya menggunakan 3 siung bawang putih, dan yang biopestisida 3 saya menggunakan 4 siung bawang putih, Bu. Tapi siungannya sama nggak? Karena kalau ukuran massa itu tidak boleh menggunakan siung-siung, karena ukuran massa itu kan pakai gram. Jadi harusnya ditimbang, 2 siung itu berapa gram, 3 siung berapa gram, gitu kan. Harusnya. Terus tadi kan pakai air. Airnya berapa? Harusnya ada milinya. Jadi ketika 2 siung tadi, air sekian mili, misalkan sama-sama 100 mili. Jadi 2 siung 100 mili, 3 siung 100 mili, 4 siung 100 mili. Nah, nanti kamu perlakukan kepada tanaman itu, hasilnya seperti apa gitu. Harusnya seperti itu ya. Dan saya menggunakannya 1 liter, Bu. 1 liter air tadi itu. Semuanya 1 liter berarti ya? Iya, Bu. Makanya jadinya ada beda-beda hasil dari penyemprotannya tadi. Karena nanti dari perbedaan itu yang kamu tarik kesimpulan kan, mana yang paling pas untuk membuat formulanya gitu. Iya, Bu. Nah, terus kemudian dari sana kan baru kamu hitung berapa harga yang kamu keluarkan. Gitu toh. Dan untuk 1 liter air tadi, itu kira-kira dia bisa untuk menyemprot berapa banyak tanaman. Kan itu harus kamu hitung kan. Karena itu nanti akan kembali kepada petani yang pada akhirnya akan berujung kepada untung dan rugi. Jadi harus sampai ke sana, harusnya kamu harusnya sampai ke sana ketika melakukan sebuah penelitian. Jadi petani akhirnya tertarik gitu loh. Dan satu lagi jenis bawang putih ini sebenarnya bermacam-macam. Ya, apakah bawang putihnya bebas pokok bawang putih gitu, atau harus ada bawang putih jenis ini loh, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, ataukah seperti itu gitu. Karena bawang putih itu banyak jenisnya. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar tuh. Bawang putih jenis apa yang kamu gunakan yang biasa? Yang biasa, Bu. Yang RRT kalau kata orang itu bawang dari sungai. Ya, itu karena macam-macam seperti itu. Oh ya, berarti Rizka dengan Atia nanti ke depan gini, kalau misalnya kamu memang tertarik dengan dunia perkebunan dan pertanian gitu ya, maka kamu nanti bisa mengembangkan ini sebagai salah satu bentuk ini ya, agro bisnis gitu kan. Ya, harusnya larinya ke agrobisnis, artinya kan kamu mengembangkan teknologi pangan gitu kan, dengan memanfaatkan tanaman yang ada di lingkungan kamu, gitu kan, seperti bawang putih tadi, untuk bisa membantu juga tanaman di sekitarnya, dan nanti secara berdaya guna itu bermanfaat untuk peningkatan income petani gitu kan, untuk proses dan seterusnya itu kan, pemeliharaan perawatan semuanya. Jadi nanti kalau Rizka dengan Atia mau mengembangkan itu lebih bagus, nah kan, berarti nanti kuliahnya di IPB itu Mbak, teknologi pangan. IPB atau Unibra. Ya, UB. Ya.
Dan nanti ada ini, ada teknologi pangan ya. Nah, jadi itu Agribisnis juga ada. Nah, berarti nanti kamu Rizka dengan Atia, apalagi Atau Rizka. ini tanaman dan hama juga ada, Mbak. Oh iyalah. Iya, ada tanaman dan hama juga ada di IPB. Nah, itu. Jadi pokoknya kamu ngambil bidang itu lebih bermanfaat karena kan Rizka punya lahan loh. Punya lahan ya, punya bisnis sudah orang tuanya walaupun kecil gitu kan mungkin Rizka ya. Nanti kan dengan yang Rizka punya itu bisa dikembangkan lebih besar dan mungkin bisa bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Jadi nanti KTI kamu bisa dikembangkan lebih bagus. Cuma nanti dengan penjelasan Bu Iji tadi kan ya, jadi ada perbandingan, ada ukurannya yang jelas. Jadi tidak menggunakan ukuran yang non SNI ya. Jadi harus SNI ya ukurannya ya, standar internasional ya. Jadi itu oke deh KTI-nya sip. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak juga Bu atas masukannya. Ya. Silakan dikembalikan ke moderator. Baik, dari Della Fasya sebagai pengujinya, apa masih ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, demikian sidang KTI kedua dari Atia Humayra dan Resi Aulia. Selanjutnya, lanjut ke sidang KTI ketiga dengan moderator Diva Alivia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi KTI dari pasangan nomor urut 3, yaitu dari Abel Ageswaradira dan David Jonathan Jung, dengan penguji M. Akram Hendra dan M. Davin Faslullah. Kepada Abel dan David dipersilahkan mempresentasikan KTI-nya. Baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama perkenalkan, saya David dan rekan saya Abel akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Air Rebusan dan Pepaya untuk Mengendalikan Hama Kutu Putih pada Pohon Mangga. Dengan daftar isi berisi latar belakang, rumusan tujuan, metode dan teknik, langkah kerja penelitian, serta hasil penelitian. Untuk latar belakang kami adalah banyaknya pohon mangga yang terserang hama kutu putih menyebabkan berkurangan nutrisi pada pohon tersebut dan membuat buah yang dihasilkan sulit. Apalagi banyak masyarakat luas termasuk kami yang menanam pohon mangga ini. Oleh karena itu kami memiliki alternatif untuk menggunakan daun pepaya sebagai pestisida alami daripada pestisida buatan dikarenakan ramah lingkungan dan lebih ekonomis. Untuk selanjutnya, terdapat rumusan dan tujuan penelitian kami. Dengan rumusan bagaimana pengolahan air rebusan daun pepaya untuk mengendalikan hama kutu putih pada pohon mangga, dan bagaimana pengaruh pemanfaatan air rebusan daun pepaya tersebut untuk mengendalikan hama kutu putih pada pohon mangga. Dengan tujuan yang sama seperti rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengolahan air rebusan daun pepaya untuk mengendalikan hama kutu putih pada pohon mangga. Dan tujuan kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan air rebusan daun pepaya untuk mengendalikan hama kutu putih pada pohon mangga. Selanjutnya, metode dan teknik yang kami gunakan untuk menguji karya ilmiah kami dengan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang mendeskripsikan penelitian kami dengan bentuk
kalimat-kalimat. Selanjutnya dengan teknik penelitian kami yaitu observasi dan eksperimen. Eksperimen dengan menggunakan air rebusan daun pepaya kepada hama kutu putih di pohon mangga dan observasi untuk mengamati perubahan hari demi hari selama 8 hari proses penyemprotan tersebut. Setelah itu terdapat langkah kerja penelitian. Langkah pertama, kami bersihkan daun pepaya tersebut lalu kami potong menjadi 2 bagian. Untuk bagian pertama itu sebagai air rebusan daun pepaya 1 dan bagian kedua sebagai air rebusan daun pepaya 2. Untuk air rebusan daun pepaya 1 kami menggunakan 3 lembar daun pepaya. Sedangkan pada rebusan rebusan daun rebusan air pepaya daunnya. Nah, yang kedua menggunakan 6 lembar daun pepaya. Langkah pertama seperti yang bisa dilihat pada layar Anda. Daun pepaya dicuci sampai bersih lalu dipotong. Selanjutnya, langkah kedua dihaluskan menggunakan tumpukan dan colek. Langkah ketiga, hasil tumpukan tersebut disalin di piring. Dan langkah keempat, ditambahkan air sebanyak 100 ml lalu ditambahkan dengan tumpukan tersebut dan direbus. Direbus ini dengan waktu sebesar 5 menit. Selanjutnya untuk langkah ke-6, hasil dari rebusan tersebut kami saring. Jadi kami cuma memakai airnya, ampasnya kami buang. Setelah itu untuk rebusan air daun pepaya yang kedua, angkanya sama. Jadi menghasilkan yang di kiri itu yang air rebusan daun pepaya 1 dan yang di kanan air rebusan daun pepaya 2. Selanjutnya untuk hasil penelitian yang kami peroleh, disimpulkan bahwa ada 2 kesimpulan. Yang pertama, air rebusan daun pepaya 1 tidak efektif dalam mengendalikan hama kutu putih pada daun 1. Karena cukup banyak hama kutu putih yang tertinggal di daun pada pohon mangga. Sedangkan pada air rebusan daun pepaya 2 masih kurang efektif dalam mengendalikan hama kutu putih pada daun kedua. Namun, air rebusan daun pepaya 2 lebih baik dalam mengendalikan hama kutu putih dibandingkan dengan air rebusan daun pepaya 1. Mungkin dikarenakan pada air rebusan daun pepaya 2 menggunakan lebih banyak daun yang digunakan. Walaupun masih tersisa sedikit hama yang tertinggal pada daun kedua. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan atau kritik dan saran yang diberikan? Oke. Siapa tadi moderator? Saya, Bu. Baik, Atia yang berikutnya. Silakan. Baik, kepada penguji dipersilakan untuk menguji KTI milik David dan Abel. Oke, Ibu mulai dulu ya. Fit, Abel, Davin ya? Davin Fazlullah. Oke, silakan Pen. Kenapa Pen? Angkat tangan Pen. Ada yang mau ditanyakan? Saya Muhammad Davin Fazlullah ingin bertanya, kenapa pohon mangga? Padahal kan banyak tanaman lain yang terdapat hama kutu putih. Bel, aku bisa diulang lah pertanyaannya. Tadi keluar nggak? Kenapa pohon mangga? Padahal kan banyak tanaman lain yang terdapat hama kutu putih. Oke, terima kasih kepada Davin. Saya izin menjawab. Kenapa pohon mangga? Karena pohon mangga itu kan banyak ditanam oleh masyarakat luas, termasuk kami. Dan kebetulan kami juga menanam pohon mangga tersebut di rumah kami. Dan kebetulan ada kutu putih di
pohon mangga kami, dan hal itu yang menjadi mengapa kami memilih pohon mangga. Selain itu, pohon mangga itu merupakan salah satu yang paling sering terserang hama kutu putih di rumah kami. Ibu Bel, Ibu boleh nanya Bel. Satu pohon mangga itu Bel, berapa banyak Bel ininya? Siraman daun pepayanya? Oh, intensitasnya nggak, Bu? Iya, intensitasnya. 5 kali penyemprotan, Bu. 5 kali penyemprotan. 1 kali penyemprotan itu berapa mili yang kamu gunakan? Kalau untuk yang jumlah satu botolnya 400 mili, Bu. 400 mili itu 1 kali semprot ya? Enggak, Bu. Berapa kali semprot itu? Itu setiap hari penyemprotannya 5 kali, Bu. 5 kali gitu ya? Ada Iya, berapa Bu. pohon yang kamu gunakan? 1 atau 2? Di sini kami memakai 1 pohon saja, Bu. 1 pohon saja. Tapi Terus daunnya efektif yang tidak? berbeda. Nah, efektif tidak? Efektif tidak menghilangkan kutunya? Kutu putihnya? Masih untuk yang daun pertama, kayaknya tidak efektif, Bu, dilihat dari penelitian kami. Sedangkan untuk daun kedua. Kedua? Yang kedua kurang efektif, Bu. Yang ketiga, ada berapa daun? Ada 2 daun, Bu, yang kami pakai. Oh, ada 2 daun. Kamu mencari tidak jawaban mengapa tidak efektif setelah diberikan daun pepaya itu? Kenapa, Bu? Kamu teliti tidak? Kamu cari tidak literaturnya atau penjelasannya mengapa sih setelah disemprot dengan daun pepaya pun ternyata tidak memberikan pengaruh pada menghilangnya kutu putih pada tanaman pohon mangga? Kamu cari nggak itu teorinya? Sudah, Bu. Apa katanya? Itu perlu ditambahkan zat lain, Bu, seperti misalnya etanol, metanol, atau minyak tanah untuk melemahkan lapisan lilin pada hama kutu putih tersebut, Bu, supaya lebih berguna atau berefek. Berarti kalau cuma daun pepaya doang nggak bisa ya? Iya, Bu. Ibu converse dengan punya Rizka ya. Rizka kan sama nih objeknya kan kutu putih nih sama punya Abel gitu. Punya Ya, kamu dicampur dengan etanol, minyak tanah seperti itu? Kalau saya tidak ada campur pakai zat-zat itu, Bu. Tidak ada, tapi ternyata si kutu putihnya bisa mati, bisa berkurang gitu ya? Mungkin mati ya? Bisa berkurang. Tadi kan? Bawang putih, ya, tidak dicampur apa-apa, jadi mati gitu. Kan tapi kalau sifatnya beda. Beda ya? Iya, sifat bawang putih dengan sifat daun pepaya kan pasti beda. Kandungan di dalamnya itu yang membedakan. Bawang putih memang untuk membunuh virus. Memang dia punya potensi untuk membunuh virus. Kalau daun mungkin enggak ya? Enggak, kalau daun mungkin hanya sedikit mungkin. Berarti harus memang seperti kata Abel tadi, berarti harus ada tambah-tambahan tuh Bel ya? Makanya itu harus kenapa dia ditambah-tambah itu harusnya ada penelitian dulu. Apa yang menyebabkan ditambah dengan apa tadi? Etanol, apalagi? Apa lagi Bel? Etanol, metanol, dan minyak tanah bisa juga. Nah, itu harusnya kenapa kamu tambahkan itu? Harusnya ada penelitiannya dulu. Kan gitu. Untuk apa tambahan-tambahan itu gitu kan? Nah, sementara daun pepaya sendiri itu sifatnya seperti apa? Apakah kalau seandainya cuma daun pepaya doang nih direbus gitu ya, terus kamu semprotkan, itu ada nggak efeknya? Kan gitu. Kalau nggak ada, kenapa? Apa sih yang terkandung di dalam daun pepaya tadi? Nah, kemudian ketika kamu punya pemikiran bahwa ini harus menjadi pestisida, gitu kan? Nah, apa yang harus ditambahkan? Kan gitu, kayak unsur dari pestisida ini apa? Sementara daun pepaya itu nggak punya, maka kamu tambahkan itu. Nah, itu yang harusnya kamu jelaskan dulu, gitu. Kenapa harus ditambah dengan etanol, apalagi tadi betanol, apa? Pokoknya itu tadi yang kalian sebut minyak tanah dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Nah, masing-masing dari zat-zat itu dia mengandung apa dan fungsinya apa? Oke, gitu ya. Jadi harusnya ada sehingga pembaca nanti ngerti gitu loh. Kenapa sih lo nggak daun pepaya doang? Satu itu. Yang kedua, tadi aku mendengar dalam pemaparan kamu bahwa kamu menggunakan 3 lembar daun pepaya gitu ya. Nah, daun pepaya dalam artian 3 lembar ini kan lembarannya seapa?
daun pepaya ada yang lebar loh ya, ada yang lebar banget, ada yang kecil-kecil. Nah, harusnya kamu tidak boleh kalau berkaitan dengan ukuran, maka semuanya harus menggunakan alat ukur. Kalian udah diajarin besaran dan satuan. Mereka punya satuan. Kalau kamu mencari massa, maka kamu harus menggunakan satuan massa. Jadi dari daun pepaya yang kamu gunakan tadi, berapa masanya? Harus jelas itu. Karena ukurannya kalau 3 lembar, ntar kamu pakai yang ukuran 2 kali segini saya, tapi saya punyanya segini doang. Oh ini 3 lembar kok orang sah gitu. Padahal kan salah, tidak sesuai dengan kemauan kamu kan. Nah jadi nanti sampai kepada pembaca, semuanya itu harus jelas. Oke? Oke Bu, terima kasih Bu. Jelas ya? Nah oke. Jadi ingatin, sekali lagi ingatkan, jika kamu menggunakan untuk kegiatan ilmiah gitu atau apapun ya bentuknya ya itu ya, pokoknya yang bersifat ilmiah itu jika menggunakan ukuran maka gunakan standar ukuran yang benar. Jika misalnya nih ya kamu ingin meneliti kain gitu kan, maka berarti ukuran kain itu adalah meter. Kemudian kalau misalnya panjang ya, kalau misalnya menggunakan air berarti ukurannya liter. Nah ya perhatikan ya hal-hal seperti itu adalah supaya kamu nanti ketika di perguruan tinggi tidak ditanyakan orang kamu alumni SMA mana untuk mengukur panjang kalian, masa kamu menggunakan misalnya kan ini menggunakan liter, menggunakan gram kan tidak mungkin tuh ya. Jadi harus kamu ketahui secara benar bagaimana penggunaan standar ukuran dalam setiap penulisan ilmiah. Oke ya? Bisa? Oke. Terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih Abel dengan pasangannya siapa? Fazlullah gitu ya. Tadi ada Akram mau bertanya, Akram? Nggih, Bu. Silakan Akram. Kenapa kalian memilih daun pepaya yang digunakan sebagai pestisida alami? Padahal banyak tanaman lain yang bisa digunakan. Itu saja. Terima kasih. Pacaran berjalan. Di grup lihat di WA, enggak? Di WA. Adalah. Mana orang kaya pacaran aja di Saya yang jawab. Kenapa daun pepaya? Karena daun pepaya ini kami mengetahui kalau daun pepaya mengandung zat seperti yang pepaya ini dapat mengendalikan hama kutu putih. Selain itu juga daun pepaya ini kami dapat dengan mudah menemukannya dan banyak di mana-mana. Misalnya saya bisa mengambilnya di kebun daun pepaya, Abel bisa mengambilnya di dekat rumahnya juga ada. Jadi banyak di mana-mana gitu nah, dengan mudah mencarinya. Terima kasih. Nah, nanti siapa tadi? Jong? Halo Jong. David, Jonathan, Jong, kemudian Abel. Ketika nanti kalian di perguruan tinggi, saat itu pertanyaannya Akram itu sederhana loh. Kenapa kamu pilih daun pepaya gitu kan? Oh, alasannya di belakang rumah saya ada, gitu kan? Sama tadi juga punya Rizka tadi kan. Kenapa sih kamu pilih daun sawi? Di belakang rumah saya itu ada, gitu kan? Itu sebenarnya jawaban kalau tidak ada ilmiah itu nggak ada ilmiahnya, ya. Ternyata kamu tidak boleh menggunakan itu. Jadi ketika nanti orang bertanya, mengapa menggunakan daun pepaya, mengapa menggunakan daun mangga, gitu kan? Kamu kaji secara ilmiah, kan? Ada apa sih dengan daun mangga? Ada apa dengan daun pepaya? Nah, terus mengapa si kutu-kutu itu sukanya di daun itu? Jadi itu jadi bahan pertimbangan kamu untuk menyatakan pilihan terhadap itu, ya. Jadi jadi kamu jangan mengatakan, oh karena di rumah saya ada ini nih, jangan lupa ya kan, di David Jong bisa ngambil di samping rumahnya, jangan gitu ya. Nanti malah dosen kamu akan mentertawakan kalian, ya. Jadi kamu nanti sekali lagi ketika bentuknya adalah uji ilmiah, maka kamu harus memberikan penjelasan secara ilmiah mengapa kita mengambil ini. Mengapa Abel milih David gitu kan? Mengapa Abel nggak milih Akram gitu kan? Ada pertimbangan sendiri kan? Nah, pertimbangan itulah yang harus kamu jelaskan secara ilmiah atau keilmuan sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ingat ya nanti ya. Ibu nanti nggak mau nih alumni Semapen ketika uji skripsi di perguruan tinggi alasannya seperti itu.
Kenapa Abel milih David? Anu Bu, karena tetangga sebelah rumah. Nah, tidak begitu ya. Pokoknya nanti ada kajiannya. David punya apa yang menurut kamu sesuai dengan kebutuhan KTI kamu, itu ya. Sama juga Rizka nanti ya, dan teman-temannya. Oke ya, siap. Oke deh, terima kasih ya. Iya, ada lagi? Ganggu wes. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, berikutnya silakan untuk sesi berikutnya tadi si Atia. Silakan tutup dulu Naya ini. Baik, karena penguji telah melakukan uji materi terhadap pasangan nomor urut 3, maka dengan demikian berakhirlah sesi uji materi untuk pasangan nomor 3 kali ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator pasangan nomor urut 4. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita persilahkan untuk pasangan yang keempat, yaitu Dava Arif Rizkita dan M. Syarif Fadila untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiahnya yang berjudul peningkatan karakter diri melalui keikutsertaan siswa kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Silakan dipersilakan. Silakan yang dipersilakan oleh Atia tadi. Siapa yang akan menyampaikan? Syarif kah? Ini Bu, sebentar dulu Bu. Oke. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Sudah, Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil berjudul ikut sertaan siswa pada teater di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Syarif Fadila dan kita. Bapak, silakan. Kedengaran lah suaranya. Kedengaran lah. Iya, ya. Nama saya Dava Arif Rizkita. Berapa latar belakang? Silakan. Oke. Latar belakang. Alasan kami memilih judul ini karena kegiatan teater bukan hanya berfokus mengenai bidang akting dan keaktoran, akan tetapi secara tidak langsung melalui kegiatan latihan rutin maupun pengarahan drama teater. Sebuah karakter diri bisa kita dapatkan. Karakter merupakan nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang dalam cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rumusan dan tujuan masalah penelitian kami,
Rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana cara meningkatkan karakter diri melalui keikutsertaan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan yang kedua, apa saja nilai-nilai yang dapat diperoleh melalui kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan untuk tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui peran ekstrakurikuler teater dalam meningkatkan karakter diri pada siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai karakter diri yang dapat diperoleh melalui kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Selanjutnya ada Pak. Untuk metode dan teknik yang kami gunakan yaitu metode deskriptif dan teknik angket. Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu objek penelitian dari hasil olahan data penelitian. Teknik angket melalui Google Form yang kami berikan 25 pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diberikan kepada responden kami, yaitu dari anggota teater Perak SMA Negeri 7 Banjarmasin. Adapun hasil penelitiannya adalah cara meningkatkan karakter diri melalui keikutsertaan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 7 Banjarmasin, yaitu pertama, dari data penelitian sebanyak 89,1% menyatakan setuju bahwa kegiatan teater dapat membentuk karakter dan sebanyak 10,9% lainnya menyatakan tidak setuju bahwa kegiatan teater dapat membentuk karakter. Yang kedua, melalui latihan rutin sebanyak 12 dari 16 responden atau 68,8%. Dan yang ketiga, penggarapan drama sebanyak 6 dari 16 responden atau 31,2%. Nilai kreativitas yang dapat diperoleh melalui kegiatan ekskul teater di SMA 7 Banjarmasin sebagai berikut. 1. Nilai kreativitas sebanyak 100% menyatakan setuju. Nilai kedisiplinan sebanyak 100% menyatakan setuju. Nilai kebersamaan, nilai menghargai 100% menyatakan setuju. Nilai kemandirian sebanyak 81,2% menyatakan setuju dan 18,8% menyatakan tidak setuju. Nilai percaya diri sebanyak 93,8% menyatakan setuju dan 6,2% menyatakan tidak setuju. Nilai tanggung jawab sebanyak 93,8% menyatakan setuju dan sebanyak 6,2% menyatakan tidak setuju. Ya, sekian presentasinya. Baik, saya persilahkan untuk menguji apakah ada kritik dan sarannya. Baik, saya akan bertanya. Terima kasih sebelumnya kepada Dava, Arik, Rizkyla, dan Syarifadila sudah memprestasikan KTI kalian dengan baik. Di sini saya, Febrisa Ajahra, sebagai penguji menanyakan dalam nilai tersebut mengapa meningkatkan karakter diri melalui latihan rutin lebih banyak daripada peranggarapan drama. Dipersilahkan untuk memberikan jawabannya. Karena latihan rutin lebih sering dilakukan. Maksudnya hampir setiap seminggu sekali dilaksanakannya dibandingkan penggarapan drama yang biasa hanya berlangsung saat ada acara penting, besar, atau lomba yang notabene-nya tidak dilakukan secara rutin. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Kembali. Selanjutnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Dava dengan Sarif, kalian anggota teater? Ulun anggota Sarif ya, Bu. Oh, Sarif. Dava? Enggak, Bu. Anggota Sri Mulat? Pentolannya itu. Nah, pentolan Sri Mulat gitu ya.
Oke, silakan Aisyah Hafizah Amalia dulu, silakan. Saya Aisyah Hafizah Amalia sebagai penguji ingin menanyakan, dalam video tersebut kalian menjelaskan bahwa nilai-nilai karakter diri diperoleh melalui teater. Apakah bisa diberikan contoh cara memperolehnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan jawab. Contohnya nilai kreativitas, misalnya itu aku menjadi penata panggung loh untuk pertunjukan sebuah drama. Misalnya tuh latar tempatnya tuh kafe. Nah, gimana caranya agar panggung itu bisa kelihatan benar-benar seperti kafe, misalnya menggunakan kardus, karton, atau lain sebagainya. Habis itu nilai kedisiplinan, contohnya tuh misalnya datang tepat waktu setiap latihan, ya itu. Dan apa ya? Itu aja mungkin. Habis itu nilai kebersamaan, contohnya bisa jika waktu sholat telah tiba berjamaah bersama-sama. Habis itu selain itu misalnya ada kawan yang kada kawat tulak berkendaraan sorangan diboncengi kah atau gimana. Habis itu nilai menghargai, di anggota teater itu ada yang non muslim juga, berarti kita harus sebagai orang muslim antar umat beragama itu harus saling menghargai perbedaan atau toleransi lah istilahnya. Habis itu ada nilai menghargai udah ya tadi. Nilai kemandirian, maksudnya tuh berusaha sendiri sebelum benar-benar melakukan tuh. Misalnya mencari kostum untuk pertunjukan, sebisa mungkin cari sendiri, kalau enggak ya bolehlah minta bantuan teman-teman lainnya. Habis itu ada nilai percaya diri. Saat latihan rutin maupun penggarapan drama, kepercayaan diri kita tuh kayak benar-benar diuji. Kayak harus berteriak-teriak di depan semua orang, di tengah lapangan. Tuh percaya dirinya tuh harus benar-benar tuh. Habis itu ada nilai tanggung jawab. Maksudnya tuh tanggung jawabnya, misalnya kita telah mendapatkan suatu peran, berarti kita harus benar-benar tanggung jawab atas peran itu, gimana supaya semaksimal mungkin bisa bagus hasilnya. Dah, itu aja mungkin. Baik, terima kasih Fadil. Sarif Fadila, Ibu boleh lanjut ya, tapi ke Dava dulu. Dav, kamu ikut apa, Dav? Di Smapen? Kenapa, Bu? Kamu ikut ekskul apa di Smapen? Ekskul basket, boy. Oh, basket. Soalnya kan kamu tidak potongan anak teater. Oke. Nah, sekarang selain Sarif Fadila, siapa sih lagi anak teater? David? Basket juga. Potongan mah basket, David. Dahulu ada Atia sama Saira, Bu. Oh, dulu ya. Dulu ada. Ya. Sekarang udah nggak ada. Udah Abel anak keluar. basket juga. Keluar. Abel, oh tidak. Tapi Abel anak manis. David anak apa, David? Udah nih umpat listograf gue. Oh, listograf. Oh, beda, Mbak. Listograf anak buahnya Agung Wicaksono. Oke. Pertanyaan saya satu nih, Bos Arif. Rip, kamu itu orang seperti apa? Kemudian ketika kamu masuk anggota teater, apa yang kamu rasakan perubahan di diri kamu terkait dengan nilai-nilai tadi? Itu yang saya tanya. Ayo. Mungkin orangnya agak supanan. Dahulu tuh ada berani tampil di depan umum. Tapi pas masuk teater tuh kayak sebenarnya anak Jopang masuk teater karena ingin acting. Habis itu sebat takutan juga saat tampil, tapi akhirnya kayak gimana lah, kayak harus berani gitu. Nah, jadi yang berubah dari diri kamu apa? Awalnya kamu pemalu, ketika jadi anggota teater, kamu harus akhirnya mengubah itu, dan itu jadi sesuatu yang baru dan menumbuhkan nilai baru di diri kamu. Sebenarnya kada signifikan banget, Bu Ai. Tapi karena kelas 10 habis itu corona jadi jarang latihan. Oh ya itu ya, jadi semua terkendala itu ya. Jadi seandainya mungkin tidak corona, mungkin akan terbangun dengan bagus ya. Nah, bagus.
Iya, oke. Dava sekarang sebagai pasangan Sarif, nah kan? Pasti Dava Iya. buta nih dengan teater. Pasti yakin Ibu Dava. Kenapa, Bu? Dava pasti buta dengan teater. Nah, buta ya? Suka apa? Buta, nggak ngerti. Kamu nggak ngerti sama sekali dengan teater pasti. Ngerti, tahu teater, cuman tidak tahu bentuknya gimana. Nggih. Gitu. Nggih, Bu. Ketika kamu membuat penelitian ini, apa sih yang Dava dapat dari hasil ini gitu? Kan anak basket tuh. Anak basket tiba-tiba neliti teater, ikutan teater atau sekedar nebeng di Sarif nih supaya enak atau gimana? Ikut neliti, Bu. Ikut neliti. Apa yang kamu rasakan perubahannya? Jadi percaya diri, disiplin, mandiri. Benar. Nah, kalau dibandingkan dengan ekskul basket, bedanya di mana? Disiplin, Bu. Disiplin. Samanya di situ ya, pendidikannya disiplin ya. Kemudian disiplin. Yang lainnya ada nggak? Kreativitas ada tidak di basket? Kurang, Bu. Kurang. Kok tidak kreatif kalau basket? Sudah disediakan, Bu. Oh, sudah disediakan aturannya. Sudah ada ring-ringnya gitu ya. Jadi kalau mau ini harus seperti ini gitu. Jadi kamu tinggal main saja. Kalau di teater itu harus mikir gimana penonton bisa ngelihat karakter kamu sebagai seorang yang ini gitu ya. Jadi harus membutuhkan improvisasi, kreativitas gitu ya. Oke, jadi ternyata makanya gini naklah nih gambaran nih ya. Orang yang tampil di TV itu naklah yang berperan sebagai pelawak saja itu. Rata-rata naklah pelakon yang berperan sebagai pelakon adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa lebih cerdas daripada orang main sinetron biasa? Karena atau main film biasa, gitu ya. Karena kan ketika harus melawak, makanya dia harus ini. Ada pakai skenario. Harus skenario gitu kan, harus bisa improv gitu ya. Jadi kan orang yang nggak cerdas nggak mungkin jadi seperti Wendy Cagur, nggak mungkin jadi seperti Tukul Arwana gitu, Sule gitu kan. Jadi mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang sangat cerdas. Ya, ngelawak itu susah loh, Nak. Lebih bagus baca skrip, ya kan? Kalau artis biasa kan baca skrip, improv dikit gitu kan. Tapi kan ketika dia ngelawak dia harus ini. Nah, atau seperti Bintang Emon bisa. Bintang Emon itu kan siapa dia Bintang Emon? Kenapa, Bu? Siapa tahu Bintang Emon? Pelawak kan. Pelawak, Bu. Bintang Emon siapa Bintang Emon? Stand up komedian. Stand up. Nah, gimana ini kalian? Jadi politikus, Bu. Ya, Bintang Emon itu masih muda, Nak, masih kecil kayak kalian juga. Nah, dia kan sangat cerdas. Nah, ketika dia mengemas satu permasalahan sosial dengan bahasa dia yang bahasa kalian loh, bahasa anak-anak muda gitu ya. Nah, itu kalau bukan orang yang cerdas, kan tidak mungkin bisa seperti itu. Makanya kan berbeda sekali ketika orang muncul di dunia teater dengan dunia anak basket itu kan cenderungnya untuk ini, untuk yang jiwa sportifnya aja muncul gitu kan. Saklek seperti itulah alurnya gitu kan. Nah, tapi ketika orang itu suka seni, maka nanti jiwanya itu lebih enak berkembang. Ya, lebih kreatif. Makanya kan kadang-kadang kata orang, hiduplah dengan orang yang punya jiwa seni daripada orang yang punya jiwa matematika. Karena kalau matematika itu hitungan, pasti kalau A ya A, kalau B ya B gitu kan. Tapi kalau orang seni ketika tidak bisa ke A, maka dia akan mencari alternatif untuk ke B, untuk ke C gitu kan. Mereka akan mencari seninya untuk sampai ke sana. Ya, jadi makanya nanti kalau misalnya Atia itu akan lebih nyaman dengan Fadilah daripada dengan Dava. Nah, karena Dava agak kaku. Nah, kan? Tapi kalau dengan Sarif dia lebih senyum, lebih senang. Nah, itu kan karena jiwa seninya beda. Ya, tapi nggak apa-apa kan, sekali lagi tergantung pada komitmen kita. Oke ya, sip. Terima kasih Sarif, Dava atas KTP-nya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Sama-sama, Bu. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Cukup, Bu. Ya. Berikutnya yang jadi moderator berikut siapa tadi? Sudah ditentukan? Belum ya? Belum, Bu. Rizka, silakan Rizka, silakan untuk yang sesi berikutnya. Kelima ya ini.
Silakan Rizka menjadi moderatornya. Rizkanya Bisa, keluar. Riz? Ya, Ibu, maaf, saya akan menggantikan Rizka karena Rizka ada kerja kelompok katanya, Bu. Oh ya, oh ya. Gini aja, jangan Atia, Ibu maunya Abel. Biar Abel belajar bicara. Selanjutnya kepada pasangan nomor 5 yaitu William Nata dan Sugiharto. Dan penguji yaitu Brian Hartantolim dan Gavin Leonid Sumeda. Silakan. Ya, ini yang Ibu tunggu dari kemarin-kemarin. Silakan William Nata. Baik Bu, saya coba share screen dulu. Apakah terlihat ya? Bentar ya. Apakah terlihat? Terlihat. Oke. Ya. Baik. Saya akan mulai presentasinya. Sebelumnya selamat siang pada Ibu Wiji dan Ibu Rosmila beserta penguji dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sugiharto Jackson Surya dan rekan saya William Nata. Kami berdua kali ini akan menjelaskan dan mempresentasikan topik KTI kami, yaitu pembuatan vodka berbahan dasar kentang yang berguna untuk kesehatan. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 segmen. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa latar belakang yang membuat kita memilih topik ini. Kedua, rumusan dan tujuan penulisan pembuatan KTI ini, serta metode dan teknik penelitian yang kita gunakan, serta langkah-langkah pengerjaannya, dan terakhir adalah hasil penelitiannya. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa latar belakangnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti mengenal apa itu fermentasi dan beberapa makanan seperti tahu, tempe, dan tape itu kan fermentasi. Nah, salah satunya itu vodka. Vodka itu berupa cairan, jadi diubah menjadi minuman fermentasi. Nah, lalu kentang. Kentang itu adalah umbi batang yang dapat kita makan secara langsung. Nah, kentang itu memiliki kandungan-kandungan seperti vitamin B, vitamin C, karbohidrat, protein, kalium, lemak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa vodka jadi memakai kentang? Jadi kami pada dasarnya kentang dikenal karena dapat menggantikan nasi, karena kandungan karbohidratnya juga tinggi. Berikutnya, saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara mentransformasi vodka ya dari bahan dasar yang simpel seperti kentang. 2, berapa persenkah kandungan alkohol yang terdapat pada hasil produk vodka ini, dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, lalu tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan vodka yang kami buat dengan bahan dasar kentang. Lalu yang kedua, mengetahui presentase alkohol yang kami eksperimenkan. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat vodka berbahan dasar kentang untuk kesehatan. Metode dan teknik penelitian yang kita gunakan adalah metode deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara spesifik suatu objek penelitian dari hasil pengolahan data, serta teknik eksperimen, meneliti hubungan sebab akibat suatu variabel
pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan mengambil hasilnya. Nah, jadi bahan-bahan yang digunakan. Bahan yang kami gunakan itu kentang sebanyak 500 gram, lalu gula sebanyak 180 gram, air sebanyak 2 liter, lalu ragi sebanyak 15 gram. Tapi karena dilakukan 2 kali, kami menjadikan jadi 30 gram. Nah, lalu alat yang kami gunakan ada mesin pengukur alkohol, lalu timbangan, toples, labu distilasi, gelas beker, gelas ukur, kondensor, pipet tetes, lalu botol semprot yang berisikan aquades, lalu statif yang seperti ini, statif, lalu kompor portabel, dan baskom. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama langkah yang digunakan adalah fermentasi. Nah, jadi langkah pertama yaitu rebus kentang hingga masak, ya agak masak lah. Lalu dinginkan kentang tersebut. Setelah itu kulit kentang tersebut dilepaskan, lalu hancur hingga lebur. Nah, kentang yang sudah hancur tersebut masukkan ke dalam toples. Sudah masuk dalam toples itu, tabur ragi 15 gram di atasnya. Lalu tutup rapat dan diamkan selama 3 hari. Nah, dapat dilihat dari gambar di sebelah, itu merupakan hasil fermentasi dari langkah 1 sampai 5. Dapat dilihat di situ 1 sampai hari ketiga terjadi embun. Nah, lalu selanjutnya setelah 3 hari, masukkan gula sebanyak 180 gram dan tabur ragi 15 gram lagi. Lalu masukkan 2 liter air. Aduk campuran tersebut hingga merata, lalu tutup lagi dan rapat. Diamkan selama 3 hari. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar-gambar dari fermentasi setelah dimasukkan cairan tersebut, dimasukkan 2 liter air. Nah, dapat dilihat di sini ada proses pemasakan saat fermentasi ketika sudah dimasukkan 2 liter air. Nah, di sini terlihat kan ada yang naik-naik ke atas, itu merupakan waktu pemasakannya. Lanjut. Dan berikutnya, langkah-langkah distilasi dan mencari kadar etanol dan metanol. Secara singkat, distilasi, pertama-tama ambillah ekstrak sejumlah 25 ml, lalu masukkan ke labu destilasi dengan kecepatan 2 tetes per detik. Destilasi tampung dalam labu terukur 25 ml yang sebelumnya telah diisi dengan 2 ml air pada ujung pipa, dan hasil akan mengalir keluar. Pada pengecekan etanol dan metanol, kami menyerahkannya pada pihak BPOM untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke, hasil terakhir yang kita dapat dari penelitian ini adalah etanol yang kita dapatkan pada ekstrak vodka sebesar 5,47%, serta tidak dapat terdeteksi metanol dalam ekstrak vodka tersebut. Vodka berbentuk cair, berwarna kuning, dan berbau khas. Menurut pihak BPOM, kadar etanol sebesar 5% masih terbilang aman, namun tidak disarankan untuk dikonsumsi secara frekuentif atau bahkan sehari-hari. Jadi sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada saran atau kritik? Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya Gavin Smeda, penguji kelompok 5 untuk hari ini. Dan saya ada pertanyaan. Mengapa kelompok ini memilih untuk melakukan pengujian ilmiah terhadap pembuatan vodka? Saya ingin bertanya itu. Apakah ada tujuannya? Apakah ada yang ingin ditelusuri? Jadi Anda sampai saking menariknya memilih untuk membuat vodka ketimbang melakukan pengujian penelitian yang lain. Apakah ada banyak manfaatnya? Jadi Anda harus membuat
Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, kalau siapa? Aku loh. Jadi sebenarnya untuk yang tentang vodka ini awalnya kan berlangsung saya carilah di Google karena tertarik juga apa itu alkohol juga apa kan ada melihat gimana sih alkohol, coba cari lihat dan keingat waktu itu ya kan ada bir atau apa gitu kan saya tapi keingat pertamanya itu vodka lalu ditelusuri vodka ada kentang ya udah bisa menggunakan kentang juga dilihat cari-cari wah ini bisa digunakan lalu kan itu nggak cukup kan buat kenapa harus milih itu. Nah lalu yang kedua saya juga ada yang saya kenal tentang pembuatan distilasi fermentasinya gimana. Nah karena tertarik karena ingin mengetahui gimana sih cara fermentasi, gimana sih cara distilasi. Nah makanya dari itu saya juga ngambil proyek ini. Baik, terima kasih atas jawabannya William. Saya rasa itu cukup memuaskan jawabannya. Setelah itu saya ingin bertanya lagi, mengapa Anda memilih kentang? Oh, sudah dijelaskan ditanyain lagi. Baik, saya jawab. Baik. Mengapa adanya pemilihan kentang ya secara singkat ya karena kentang mengandung karbohidrat yang tinggi, juga adanya pati yang memungkinkan adanya proses fermentasi gitu untuk membuat adanya kandungan alkohol gitu dalam minuman keras. Makanya dengan begini mencarinya mentransformasi menjadi vodka gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Sugi. Untuk selanjutnya saya silahkan teman saya Brian untuk menanyakan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan telah diberikan. Baik, berdasarkan hasil presentasi yang telah saudara lakukan dan saya telah membaca proposal yang saudara berikan, saya ingin menanyakan, bukan menanyakan tapi lebih ke klarifikasi. Apakah ada jenis-jenis kentang tertentu yang dapat digunakan ataupun yang tidak dapat digunakan untuk melakukan fermentasi pembuatan vodka ini? Aku kah? Ya, oke. Jadi sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga. Tapi karena lebih bagus menurut saya personal itu. Jadi lebih bagus kentang kuning. Kentang kuning tuh dibandingkan kentang putih. Yang saya juga tahu di literaturnya juga itu kentang putih itu lebih banyak cairan lah. Jadi lebih banyak airnya. Enggak terlalu bagus lah. Sedangkan kalau kentang kuning itu lebih dikit airnya juga ya lumayan bagus menurut saya. Baik, selanjutnya apakah saudara telah melakukan penelitian lanjutan secara langsung? Maksud saya apakah sudah ada saudara memberikan hasil fermentasi atau vodkanya itu ke seseorang untuk diteliti apakah bermanfaat atau tidak gitu. Maksudnya secara langsung. Kalau yang di proposal kan berdasarkan mesin sama hasil uji lab. Untuk secara langsung konsumsinya apakah sudah ada? Sayangnya kalau untuk itu diberikan ke orang atau ada uji ke orang lain itu enggak sih. Karena ya dapat kita ketahui kan alkohol sebesar apapun kalau ya bagi orang enggak halal lah kalau dibilang kan takut biarpun takutnya misal orang-orang tuh ada orang yang lemah dengan alkohol itu nggak kuat dengan alkohol makanya ada itu nggak bisa diberikan secara sembarang orang lah. Oh iya, baik. Terima kasih atas klarifikasi yang diberikan. Sekiranya itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada Ibu Wiji dan Ibu Mila jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Siapa tadi namanya? William Nato sama Sugi. Will,
Apa? Saya tertarik dengan pervodkaan gitu karena dulu saya masih muda nakal suka. Anak Surabaya. Surabaya asli. Surabaya. Nggak nakal bukan anak Surabaya. Saya biasa kalau pergi itu minum saya adalah bukan vodkanya sih, tapi saya masih standar di bir itu. Kalau vodka saya belum Bintang. Bir bintang, saya standar saya masih di sana gitu. Saya penasaran itu karena kalau yang waktu saya masih muda dulu itu vodka itu kan apa namanya sesuatu yang memabukkan, katakanlah seperti itu ya, supaya saya mudah memahami gitu. Kalau di sana itu ada yang namanya dari buah apa yang sampai minta Pak Buhari itulah. Ada yang buahnya kayak siwalan ya. Itu air dari siwalan itu kalau disimpan lama kan juga memabukkan seperti itu ya. Nah, saya mau tanya dulu, Will. Berapa persen kadar vodkamu itu, Will? Oh ya, bisa saya bilang dari yang saya dapatkan kemarin sebuah pom itu 5,47%. 5, kalau ya 5,47. Lumayan berarti ya, lumayan. Itu Iya. Kamu merasain nggak, Will? Rasanya seperti apa? Ada sih sebenarnya coba sedikit lah paling. Saya memang penasaran, Will. Dengan rasanya saya penasaran. Itu sebenarnya ketika kamu merasakan tidak harus kamu ambil sendok terus kamu minum gitu, enggak. Tapi itu bisa kamu siasati, campur dengan alpukat. Jadi alpukat itu kamu masuki itu, tapi nanti dia masih akan tetap berasa. Jadi kamu bisa merasakan seperti itu, dan itu tidak akan memabukkan. Itu masih halal, karena nggak memabukkan. Saya minum itu, dia halal. Boleh itu, Bu. Ada nggak anunya masih itunya? Masih nggak bahannya? Saya mau minta. Jadi dicampur. Sebenarnya dapat hasilnya ya sedikit juga sih. Bisa dari 2 liter. Ada sih dapat hasilnya dikit. Bisa. Dari air 2 liter tadi itu semuanya bisa menjadi vodka seperti itu, Will. Itu lewat distilasi. Itu sebenarnya uap airnya naik, lalu kalau secara ilmiahnya kan uapnya naik, itu habis itu masuk lewat kondektor. Uapnya tuh tersebut jadi agak jadi kayak air-air tersebut lalu tetesan masuk. Nah, sedangkan kan ya langsung intinya saja lah. Kemarin kan ya kentangnya lumayan ada kendala lah sedikit. Kentangnya kayak uapnya tuh susah naik. Nah, jadi dapatnya agak sedikit sih. Jadi bisa tunjukkan ya. Seberapa dapatnya? Segini. Beberapa tetes aja. Bening ya, Will ya? Ya, berapa tetes? Bening ya? Bening. Enggak juga bening sih. Ya memang agak bening, cuman kuning, masih ada kuning. Iya pasti, karena memang warna kentangnya juga seperti itu dan dia sudah terkena fermentasi. Makanya saya penasaran rasanya seperti apa gitu itu. Will, kamu coba kamu ini, Will. Kamu ambil terus kamu jilat rasanya kayak apa, Will? Will, itu nanti kamu antar ke sekolah, Bu Wiji mau minta. Iya, saya mau minta. Saya penasaran rasanya seperti apa gitu. Ayo, Will, ambil senyum dia. Cuman ya ada kendala sih sebenarnya kemarin kan karena gimana ya? Kalau dibilang dari Bapom kan karena ada miskom dengan Bapom itu dari atas ke bawahnya itu nggak dapat hasilnya. Jadi kami melakukan ngambil ulang lagi. Ya dapat sih segini. Cuman kayaknya takutnya agak beda lah dikit rasanya, tapi bisa ditunjukkan karena tetap sama yang kami gunakan. Jadi dari 2 liter tadi hasilnya segitu gitu ya? Iya sih, sebenarnya dibuat banyak sih, dibuat jaga-jaga kan. Ternyata memang benar sih kemarin dibuat jaga-jaga, satu kirim Bapom dan miskom nggak dapat hasilnya. Nah untungnya karena ada jaga-jaga dibuat lagi. Itu. Jadi memang hasilnya seitu gitu ya? Ya, memang susah dapatnya. Jadi artinya kalau orang mau mabuk bikin sendiri itu rugi gitu ya? Iya kayaknya. Ketawa sih. Jadi lebih baik beli vodka yang jadi. Jadi kayaknya kamu nggak bisa jadi pengusaha vodka kentang deh ya. Oke deh. Saya tertarik dengan rasanya saja. Saya mau mencoba rasanya seperti apa. Apakah
memang seperti vodka biasa gitu, sehingga layak kita hidangkan gitu. Jadi nggak apa-apa sih, saya seumuran kalian, saya merasa ya hal kayaknya mahal ya itu yang berarti ya modalnya ya. Jadi nggak apa-apa sih, mumpung masih muda gitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kamu ke sekolah, kapan kamu ke sekolah bisa minggu depan ya? Nggak tahu sih. Ya, kumpul KTI. Pas kamu kumpul KTI aja tanggal 22 ya. 22. Hari Senin. Oh iya. 22 November itu kan sudah mulai pengumpulan KTI ya. Jadi nanti kamu bawa Will sampelnya itu Will. Oh ya, sampel ini kalau yang saya tahu dari yang berhubungan pembuatannya katanya ini juga bisa sih sebenarnya dikurangi kadar alkoholnya ya. Itu kadar alkoholnya berapa? 5, oh 5 tinggi ya. Lebih tinggi dari bir bintang. Oh tinggi ya. Sebenarnya dari kata BPOM pun 5,47% itu nggak terlalu bisa ditoleransi mereka sih. Sebenarnya 5,47% tuh kadar aman pun 5%. Jadi kalau 5,47% nggak bisa sering. Jadi sudah ada saya tunjukkan tadi di PPT kan, itu yang mereka katakan juga nggak bisa terlalu sering diminum. Continuous nggak bisa diminum. Iya, makanya tinggi itu. Nah. Kalau kan nggak sampai segitu. Walaupun sedikit ya, berarti bahayanya. Makanya saya pengen hanya merasa gitu doang. Kalau toh pun banyak ya harus kita campur dengan ini. Oke. Campuran saya pakai alpukat kok. Ya, pokoknya nanti Bu Isi bawa alpukatnya nyoba lah ya. Kalau ada alpukat nanti kita bawa. Oke. Ada lagi? Udah itu aja. Saya tertarik dengan itunya sih. Kalau yang ininya saya enggak. Cuma tertarik dengan itu. Ya. Ya, makasih ya Wil ya. Sugi kajian ilmiahnya bagus ini kan, artinya kan secara teori kamu menguasai gitu kan, kemudian secara uji materinya juga terkuas, jadi antara teori dengan hasil itu nyambung gitu kan. Nah itu yang diperlukan dalam sebuah kajian ilmiah gitu ya. Oke. Masih baru untuk disematkan. Dan ini masih baru ini, seandainya kamu punya waktu untuk dikembangkan, aduh luar biasa ya. Nanti di perguruan tinggi ya, kalau kamu memang tertarik dengan bidang-bidang seperti ini ilmiah gitu, kajian ilmiah gitu kan. Kimia itu ya? Kimia bisa. Terus farmasi bisa. Farmasi, oh iya betul ya, obat-obatan ya betul ya. Pokoknya ya itu bisa kamu teruskan sesuai dengan bidang keahlian kalian ya. Jadi itu dasar KTI kamu udah punya pengalaman tuh bagaimana cara uji materi, sulitnya harus masuk ke lab dan sebagainya gitu kan. Perizinan, kegagalan, semua kan ternyata nggak berjalan semulus yang kita bayangkan. Ya. Dan William sama Sugi sudah melakukan itu dengan membuat berbagai alternatif gitu kan. Ya, ketika ini gagal, takut ini gagal, maka ada step kedua. Ada rencana ketiga dan seterusnya ya. Jadi nanti itu anak-anak semua ya. Jadi nanti semua yang uji KTI, nanti perguruan tinggi skripsi, kamu setiap apa yang mau kamu tampilkan itu harus punya rencana 1, 2, 3, 4 dan seterusnya untuk mengantisipasi kegagalan. Oke ya. Terima kasih William, Sugi, luar biasa. Ibu kembalikan ke moderator. Abel? Ya, terima kasih kepada pasangan William dan Sugi karena telah menyampaikan presentasinya. Sudah? Ya, terakhir habis ini ya? Iya Bu, habis Bu. Oke, silakan tutup Bel. Sebelum kita menutup sidang KTI pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Satu hal yang mau Ibu tanya dengan kalian, bagaimana perasaan setelah melewati proses pembuatan karya tulis ilmiah? Capek. Lega. Lega Bu. Lega. Senang sebenarnya aja semua campur ya. Rasa penasaran ada Bu. Gitu kan. Tidak mau dilakukan, pengen tahu gitu ya. Nah, tapi itulah bentuk KTI kalian, akhirnya semuanya bisa terselesaikan dengan bagus. Ibu terima kasih ya. Silakan ini jadi bekal kalian nanti untuk ke perguruan tinggi. Yang sudah sidang silakan dipersiapkan, yang belum cetak silakan naik cetak. Wah,
kemudian nanti diantar ke sekolah mulai tanggal 22 boleh ya. Nanti silakan dilakukan. Terima kasih semuanya ya. Perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh Bu Wiji dan Ibu tadi, maka juga teman-temannya silakan diantisipasi ya, diperbaiki, digunakan untuk perbaikan penulisannya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih semuanya. Silakan istirahat kembali. Ibu akhiri untuk hari ini. Mohon maaf kuotanya banyak sekali. Ya. Assalamualaikum.